Oke, assalamualaikum. Balapan utama MotoGP Mandalika 2024 dilaksanakan pada hari Minggu 29 September 2024, di mana starting gridnya adalah Jorge Martin ada di posisi pertama untuk memulai balapan, kemudian ada Marco Bezzecchi di posisi kedua, lalu ada Pedro Acosta di posisi ketiga dan Bagnaia di posisi keempat, Enea Bastianini di posisi kelima dan Fabio Quartararo di posisi keenam. Sedang Marc Marquez akan memulai balapan dari posisi ke-12. Saat memulai warm up, kita bisa lihat championship terkininya adalah Jorge Martin masih pemimpin klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 341 poin. Di posisi kedua ada Francesco Bagnaia dengan 329 poin atau selisih 12 poin. Dan di posisi ketiga ada Enea Bastianini dan Marc Marquez. Kondisi cuaca cerah dan sedikit panas, tidak terjadi hujan seperti di MotoGP Mandalika edisi pertama pada tahun 2022. Dan sebagai catatan, Bagnaia adalah pemenang MotoGP Mandalika tahun 2023, akan memulai balapan dari posisi keempat. Start dimulai dan ada dua rider yang menurut saya melakukan start sangat-sangat baik, yaitu Jorge Martin dan Franco Morbidelli, di mana Jorge Martin setelah melakukan start dia langsung melesat meninggalkan pembalap yang ada di belakang. Balapan masih memasuki lap pertama, langsung terjadi crash 4 rider sekaligus. Mereka adalah Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller dan Luca Marini. Dan kalau saya melihat tayangan ulangannya, saya kira crash ini diawali oleh crashnya Jack Miller dan terjadi crash 4 rider sekaligus. Lap kedua, posisi masih Jorge Martin memimpin balapan dengan gap 0,688 detik dari Enea Bastianini yang ada di posisi kedua dan Pedro Acosta ada di posisi ketiga. Memasuki lap keempat, Jorge Martin masih memimpin balapan dengan jarak 1,348 detik dan Pedro Acosta ada di posisi kedua dan Enea Bastianini ada di posisi ketiga. Dan informasi pemakaian ban yang dipakai adalah Pedro Acosta memakai ban hard medium dan Enea Bastianini sama memakai tipe ban hard medium. Di lap kelima atau balapan ketika menyisakan 23 putaran lagi, Jorge Martin masih memimpin balapan dan Pedro Acosta masih di posisi kedua dan Franco Morbidelli berhasil mengovertake Enea Bastianini yang sebelumnya ada di posisi ketiga. Lap ke-6, Jorge Martin masih memimpin balapan dan Pedro Acosta ada di posisi kedua dan mencatatkan catatan waktu tercepat di race kali ini dengan 1 menit 31,015 detik dan Franco Morbidelli masih ada di posisi ketiga. Lap ke-7, Jorge Martin masih memimpin balapan, kemudian ada Pedro Acosta di posisi kedua, Franco Morbidelli di posisi ketiga dan Marco Bezzecchi di posisi keempat dan Enea Bastianini ada di posisi kelima. Sedangkan di posisi keenam ada Francesco Bagnaia dengan pemakaian ban hard medium, Marc Marquez ada di posisi ketujuh hard medium dan Fabio Di Giannantonio memakai tipe ban yang sedikit berbeda yaitu soft. Lap ke-8, Jorge Martin masih memimpin balapan dengan gap 1,281 detik dan Pedro Acosta ada di posisi kedua dan Franco Morbidelli masih di posisi ketiga. Sedangkan Fabio Di Giannantonio sukses mengovertake Marc Marquez yang sebelumnya ada di posisi ketujuh. Lap ke-9, Francesco Bagnaia yang berada di posisi ke-6 mencetak catatan waktu tercepat di race kali ini dengan 1 menit 30,908 detik. Di lap ke-9 di turn ke-10 sektor ketiga, Fabio Di Giannantonio mengalami crash dan tidak bisa melanjutkan balapan. Lap ke-10 kita bisa lihat catatan waktu antara Enea Bastianini dan Bagnaia. Di lap ke-7 Bastianini menjadi lebih cepat dibanding Bagnaia, tapi di lap ke-8 dan lap ke-9 catatan waktu Francesco Bagnaia
jauh lebih cepat atau sedikit lebih cepat dibanding Enea Bastianini. Sementara posisi Bagnaia masih ada di posisi ke-6 dan Jorge Martin masih memimpin balapan dan Pedro Acosta ada di posisi kedua. Di lap ke-12, Jorge Martin masih memimpin balapan dengan gap 0,833 detik dan Pedro Acosta masih ada di posisi kedua. Kemudian Francesco Bagnaia yang ada di posisi ke-6 kembali mencatatkan waktu tercepat di race kali ini dengan 1 menit 30,542 detik. Di lap ke-12, Marc Marquez mengalami masalah dengan motor sehingga motornya mengeluarkan asap dan mengeluarkan api sehingga dia tidak bisa melanjutkan balapan, dan ini kembali membuat Marc Marquez mendapatkan hasil buruk dan gagal finish di 3 balapan beruntun di GP Mandalika. Di lap ke-21 atau ketika balapan menyisakan 7 lap, Jorge Martin masih memimpin balapan dengan gap 1,039 detik dari Pedro Acosta yang ada di posisi kedua. Tetapi Bastianini sukses mencatatkan catatan waktu terbaik di race kali ini dengan 1 menit 30,539 detik. Akan tetapi sayangnya Enea Bastianini mengalami crash di lap ke-21 di turn pertama pada sektor pertama, padahal catatan waktunya mulai membaik, mulai kencang dan sedikit demi sedikit mendekati Pedro Acosta yang ada di posisi kedua. Di lap ke-23 saat balapan menyisakan 5 lap, akhirnya Francesco Bagnaia sukses mengovertake Franco Morbidelli yang ada di posisi ketiga. Lap ke-24, Jorge Martin masih memimpin balapan dengan gap yang semakin menjauh 1,865 detik dari Pedro Acosta yang ada di posisi kedua dan Bagnaia ada di posisi ketiga. Di last lap, Jorge Martin jaraknya dengan Pedro Acosta adalah 2,035 detik dan Bagnaia yang ada di posisi ketiga, jarak antara Bagnaia dengan Pedro Acosta adalah 3,505 detik. Sepertinya memang balapan akan dimenangkan oleh Jorge Martin. Dan akhirnya Jorge Martin memenangkan race MotoGP Mandalika 2024 dengan gap 1,416 detik dari Pedro Acosta yang ada di posisi kedua. Dengan hasil ini, Jorge Martin memimpin klasemen sementara MotoGP dengan 366 poin atau selisih 21 poin dari Francesco Bagnaia yang ada di posisi 345 poin. Sedangkan di posisi ketiga ada Enea Bastianini dengan 291 poin dan Marc Marquez ada di posisi keempat dengan 288 poin. Dan kita bisa lihat catatan waktunya adalah Jorge Martin memenangkan race MotoGP Mandalika 2024 dengan waktu 41 menit 4,389 detik atau lebih cepat 15,903 detik dari pemenang MotoGP Mandalika tahun 2023 yaitu Francesco Bagnaia. Berikutnya adalah MotoGP Jepang yang akan dilaksanakan pada 4-6 Oktober mendatang. Oke, sampai di sini saja videonya. Bila ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah. Bila ada data dan fakta yang tidak bisa saya sampaikan silahkan komentar di bawah. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum.